Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPA, hari ini kita akan belajar tentang elastisitas KD 3.2. Benarkah logam juga mengalami stres? Nah, stres itu apa tegangan? Yuk kita cari tahu. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awal sesudah gaya pada benda tersebut dihilangkan. Menurutmu, karet mana yang tingkat stresnya paling tinggi? Karet yang sebelah kanan ataukah yang sebelah kiri? Mengapa demikian? Yuk kita cari tahu bersama dengan pelajari elastisitas. Apa beda stres dan strain? Tegangan atau stres disebutkan dengan simbol tau, artinya gaya yang diambil benda tiap persatuan luas atau A, area. Jadi rumusnya stres sama dengan force per area. Untuk tegangan atau strain disebutkan dengan E, yaitu perbandingan pertambahan panjang benda terhadap panjang awal akibat mengalami tegangan. Jadi strain itu rumusnya delta L pertambahan panjang dibagi L0 atau panjang mula. Selanjutnya, bagaimana menyatakan kekuatan elastisitas bahan, yaitu modulus elastisitas, yaitu ukuran tingkat ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis pada saat gaya luar dikerjakan pada benda tersebut. Rumus modulus Young atau elastisitas E disebutkan dengan E atau biasanya Y itu sama dengan tau per E sama dengan force kali L0 panjang mula dibagi A dikali delta L pertambahan panjang. Oke, apakah keelastisitasan benda terbatas? Nah, yuk lakukan percobaan berikut untuk membuktikannya. Yang pertama, sediakan karet atau selinki, lalu tarik selinki atau karet tersebut secara perlahan sehingga semakin kuat. Jika terus-menerus ditarik, perkirakan olehmu kondisi akhir selinki atau karet tersebut. Setelah itu, perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik yang paling kiri itu grafik yang berwarna hijau. Ini adalah daerah elastis di mana kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah dikenai gaya luar. Nah, contohnya biasanya ya, ini yang tadi kalian pakai tadi untuk praktikum adalah karet dan pegas. Karet dan pegas itu tadi masuk contoh benda elastis. Sedangkan grafik yang bagian tengah yang warna kuning ini adalah daerah plastis, yaitu sifatnya suatu benda tidak dapat kembali ke bentuk awal setelah gaya luar diberikan kepada benda itu yang dihilangkan. Jadi contohnya ini adalah plastisin, tanah liat, ini termasuk contoh benda plastis yang di daerah kuning. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang apa yang dapat kamu simpulkan dari grafik di atas berdasarkan percobaan kalian? Jangan lupa ya dicatat. Selanjutnya kita akan belajar hukum Hooke. Hukum Hooke memperkenalkan gagasan tentang apa yang bekerja pada pegas atau benda elastis, supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula dan tidak melampaui batas elastisitasnya. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada benda tidak melebihi batas elastisitasnya, maka besarannya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjangnya. Rumus hukum Hooke, force F sama dengan minus K, koefisien pegas, dikali delta X atau pertambahan panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang susunan pegas. Untuk tujuan tertentu, pegas dapat disusun secara seri, paralel maupun gabungan. Oke, untuk susunan seri, sifat rangkaian seri itu untuk memperkecil konstanta totalnya. Jadi untuk seri 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya. Untuk gaya masing-masing pegas sama dengan gaya berat atau gaya luar. Jadi gaya 1 sama dengan gaya 2 sama dengan gaya 3 sama dengan weight beratnya. Untuk pertambahan panjang total sama dengan jumlah pertambahan panjang setiap pegas. Jadi berbeda dengan untuk rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, sifat rangkaian paralelnya itu adalah untuk memperbesar konstanta pegas total. Jadi untuk K, konstanta paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Untuk gaya total sama dengan jumlah gaya pada masing-masing pegas. Jadi gaya sama dengan gaya 1, gaya 2, gaya 3 dan seterusnya. Untuk pertambahan panjang total juga sama dengan penambahan panjang setiap pegas. Jadi delta X sama dengan delta X1, delta X2 dan delta X3. Selanjutnya energi potensial pada pegas.
sejumlah energi tertentu dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Nah, energi potensial kalau dilihat dari grafiknya ini sama dengan luas segi 3, atau bisa pakai rumus sama dengan EP setengah K delta X kuadrat, di mana K ini konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang, atau juga bisa pakai rumus EP sama dengan setengah F force gaya kali delta X. Delta X adalah pertambahan panjang, F-nya adalah gaya. Pemanfaatan pegas yaitu yang pertama spring bed atau kasur pegas, yang kedua ada shock breaker pada sepeda motor, ada sepeda pancal, yang ketiga bisa untuk ketapel, yang keempat dinamometer, yang kelima pengukur berat badan, keenam tiang atau balok penyangga pada pintu, yang ketujuh penerapan elastisitas benda padat dalam konstruksi bangunan. Nah, demikian materi untuk elastisitas hukum Hooke. Selanjutnya setelah ini kita akan bahas soal-soal di uji kompetensi di LKS kalian.